semuanya, pada video kali ini kita masih melanjutkan pelajaran tentang persamaan trigonometri, yakninya menyelesaikan persamaan jenis 3. Nah, persamaan jenis 3 ini bentuknya seperti ini. Nah, bisa kamu perhatikan bahwa di ruas kiri itu ada fungsi trigonometrinya, yaitu sin, cos, tan, ataupun kosekan, sekan, ataupun kotan. Sedangkan di ruas kanannya itu berupa suatu angka yang merupakan nilai dari sin x yang akan kita cari itu. Nah, sebelum mempelajari menyelesaikan persamaan trigonometri jenis 3, mari kita ingat beberapa hal. Yang pertama adalah kuadran. Nah, kamu harus ingat kuadran 1 itu sering kita sebut dengan alfa. Kemudian untuk mencari kuadran 2 itu kita bisa mencarinya dari 180 derajat dikurang alfa. Untuk kuadran 3 itu adalah 180 derajat ditambah alfa. Kemudian untuk kuadran 4, 360 derajat dikurang alfa. Nah, kemudian kamu juga harus ingat di mana sin, cos, dan tan itu bernilai positif ataupun bernilai negatif. Nah, sin itu pastinya bernilai positif di kuadran 1, kemudian kuadran 2. Nah, sedangkan ia akan bernilai negatif di kuadran ke-3 dan juga kuadran ke-4. Sedangkan cos itu positifnya pastinya di kuadran 1 dan juga kuadran 4. Sedangkan cos bernilai negatif di kuadran ke-2 dan juga kuadran ke-3. Nah, sedangkan untuk tan itu bernilai positif di kuadran pertama dan juga kuadran ketiga. Sedangkan dia akan bernilai negatif di kuadran kedua dan juga kuadran keempat. Nah, ingat ya, setiap sin, cos, dan tan itu akan positif selalu di kuadran yang pertama. Nah, bagaimana dengan kosekan, sekan, dan juga kotangen? Nah, itu kamu tinggal menuruti apa identitas dari kotangen ataupun kosekan dan sekan tersebut. Kamu kembalikan dia ke dalam bentuk sin, cos, ataupun tan. Nah, lanjut ke rumus untuk jenis yang ketiga. Nah, jenis yang ketiga kan seperti ini. Nah, maka kamu cuma butuh satu rumus pertama dari pelajaran sebelumnya. Nah, yaitu kalau sin kamu gunakan saja rumus pertama, yaitu alfa ditambah k dikali 360 derajat. Begitu juga dengan cos, rumusnya adalah alfa ditambah k dikali 360 derajat, dan tan rumusnya adalah alfa ditambah k dikali 180 derajat. Nah, jadi kita nggak perlu menggunakan rumus yang kedua untuk sin ataupun cos. Nah, kalau tan itu cuman memang hanya satu buah ya rumusnya. Jadi untuk jenis ketiga ini kamu cuman butuh pakai rumus yang pertama, lalu akan ditambah dengan kuadran ini. Nah, jadi kuadran itu akan mewakili pemakaian rumus yang kedua. Nah, agar kamu lebih paham, silahkan dilihat contoh soal berikut ini. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan cos 3X sama dengan setengah akar 3 pada interval 0 sampai 270 derajat. Nah, pertama kita pikirkan cos 3X itu yang nilainya setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 itu cos berapa? Cos berapa derajat? Ya, cos 30 derajat. Jadi kita pikirkan dulu secara yang paling sederhana, cos yang bernilai setengah akar 3 adalah 30 derajat. Kemudian tampak bahwa setengah akar 3 itu bernilai positif. Berarti di manakah cos positif? Ya, di kuadran 1 dan juga kuadran keempat. Nah, kuadran 1 namanya kan alfa, berarti langsung yang ini, 30 derajat. Sedangkan kuadran keempat itu adalah 360 derajat dikurang alfa, atau 360 derajat dikurang dengan 30, hasilnya adalah 330. Nah, kemudian setelah kita dapatkan sudut-sudut berdasarkan kuadrannya, maka kita tinggal menggunakan rumus dari cos, yaitunya X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, X-nya ini yang di sebelah kiri itu bagian yang 3X-nya. 3X sama dengan alfa berarti 30 ditambah K kali 361, dan yang satunya lagi 3X sama dengan 330 ditambah K dikali 360 derajat. Nah, jadi cukup satu rumus saja, tetapi menggunakan dua buah kuadran. Sampai sini bisa dipahami ya? Nah, karena kita mencari nilai X, berarti bentuk ini bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 3, sehingga kita dapatkan X sama dengan 10 ditambah K dikali 120. Sedangkan untuk yang kedua, itu sama-sama kita bagi 3 juga, berarti jadinya X sama dengan 110 ditambah K dikali 120. Nah, kemudian kita tinggal mencari nilai dengan menggunakan K. Nah, untuk K sama dengan 0,
Berarti X sama dengan 10 ditambah 0 dikali 120. Berarti kita dapatkan 10 derajat. Nah, untuk yang kedua, jika K-nya sama dengan 0, X sama dengan 110 ditambah 0 dikali 120. Hasilnya adalah 110 derajat. Kemudian kita lanjutkan untuk K sama dengan 1, X sama dengan 10 ditambah dengan 1 dikali 120, hasilnya adalah 130 derajat. Sedangkan untuk yang keduanya, jika K sama dengan 1, X sama dengan 110 ditambah dengan 1 dikali 120, hasilnya adalah 230. Lanjut untuk K sama dengan 2, X sama dengan 10 ditambah 2 dikali 120, hasilnya adalah 250. Sedangkan kalau yang bentuk keduanya, jika K sama dengan 2, X sama dengan 110 ditambah 2 dikali 120. Nah, ini hasilnya adalah 110 ditambah 240 sama dengan 350. Nah, ternyata bentuk ini sudah melewati intervalnya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah kita urutkan dari yang terkecil, yaitu 10 derajat, kemudian 110 derajat, kemudian 130 derajat, 230 derajat, dan 250 derajat. Nah, jadi inilah pembahasan untuk soal yang pertama. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan sin 2X ditambah 50 derajat sama dengan negatif setengah akar 3 di interval negatif 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, pertama kita lihat dulu soalnya, sin 2X ditambah 50 yang sama dengan negatif setengah akar 3. Nah, di sini kita cukup memperhatikan yang positifnya saja. Nah, pertama kamu cukup melihat setengah akar 3-nya. Setengah akar 3 ini sin-nya berapa? Ya, sin-nya 60. Nah, kemudian karena ini bernilai negatif, berarti sin negatif itu ada di kuadran berapa? Ya, kuadran 3 dan juga kuadran 4. Nah, kuadran 3 rumusnya adalah 180 ditambah dengan alfa, berarti ditambah dengan 60, sehingga ini jadinya 240. Sedangkan untuk kuadran keempat itu 360 dikurang dengan alfa, yaitunya 60, jadi hasilnya 300. Nah, karena sudah kita dapatkan dua buah sudut dari masing-masing kuadran, berarti tinggal kita gunakan rumus untuk sin itu adalah X sama dengan alfa ditambah K dikali 360. Nah, berarti kita gunakan kedua-duanya. Nah, karena ini sin-nya bernilai 2X ditambah 50, berarti kita memang tuliskan 2X ditambah 50 sama dengan alfa yang pertamanya adalah 240 ditambah K dikali 360. Satunya lagi 2X ditambah 50 sama dengan 300 ditambah K dikali 360. Nah, sekarang kita tinggal memproses bentuk ini agar kita dapatkan bentuk X. Nah, ini 2X sama dengan 240 dikurang 50 ditambah K dikali 360. 2X sama dengan 190 ya, ditambah K dikali 360. Nah, jika sama-sama kita bagi 2, berarti kita dapatkan X sama dengan 95 ditambah K dikali 180. Nah, kita proses juga bentuk yang kedua. 2X sama dengan 300 dikurang dengan 50 ditambah K dikali 360. Kemudian ini 2X sama dengan 250 ditambah K dikali 360. Nah, ini sama-sama kita bagi 2, kita dapatkan X sama dengan 125 ditambah K dikali 180. Nah, kemudian di sini kita tinggal mencari nilai X-nya sesuai dengan K. Karena di sini intervalnya dimulai dari bilangan negatif, berarti kita coba untuk K sama dengan negatif 1. Berarti X sama dengan 95 ditambah negatif 1 dikali 180. Hasilnya adalah negatif 85. Sedangkan untuk yang kedua, itu untuk K sama dengan negatif 1, X-nya adalah 125 ditambah negatif 1 dikali 180. Hasilnya adalah negatif 55. Nah, lanjut untuk K sama dengan 0, berarti X sama dengan 95 ditambah 0 dikali 180. Hasilnya adalah 95. Untuk K sama dengan 0 bagi bentuk yang kedua, X sama dengan 125 ditambah 0 dikali 180. Hasilnya adalah 125.
Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 95 ditambah 1 dikali 180. Hasilnya adalah 275. Nah, ini sudah tidak masuk interval ya. Berarti karena bentuk kedua lebih besar, berarti tidak usah kita cari lagi. Karena hasilnya pasti melebihi 275 dan melebihi interval kita. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah yang memenuhi negatif 85, negatif 55 derajat, 95 derajat, 125 derajat. Nah, jadi inilah pembahasan untuk soal yang kedua. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan tan 3X dikurang 30 derajat sama dengan negatif akar 3 di interval 0 sampai 270. Nah, pertama kita lihat dulu tan 3X ditambah 30 derajat yang sama dengan negatif akar 3. Nah, kita pikirkan berapakah tan yang dapatnya akar 3? Yang positifnya saja dulu. Tan yang dapatnya adalah akar 3 adalah 60 derajat. Nah, karena dia bernilai negatif, berarti kita lihat dulu di mana letak kuadrannya yang negatif, yaitu kuadran kedua dan juga kuadran keempat. Nah, tan di kuadran kedua itu berarti cara mencarinya 180 dikurang alfa, yaitunya dikurang 60. Jadinya adalah 120. Kemudian untuk kuadran 4 itu 360 dikurang 60 jadinya adalah 300. Nah, karena tan itu rumusnya adalah alfa ditambah K dikali 180 derajat. Mari kita coba lagi untuk mencarinya. Berarti karena di tannya itu bernilai 3X ditambah 30 sama dengan 120 ditambah K dikali 180 derajat. Dan satu lagi 3X ditambah 30 sama dengan 300 ditambah K dikali 180. Nah, ini tinggal kita sederhanakan. 3X sama dengan 120 dikurang 30 ditambah K kali 180. 3X sama dengan 90 ditambah K dikali 180. Nah, ini kalau sama-sama kita bagi 3, hasilnya adalah X sama dengan 30 ditambah K dikali 60. Nah, begitu juga dengan bentuk kedua, 3X sama dengan 300 dikurang 30 ditambah K dikali 180. Berarti 3X sama dengan 270 ditambah K dikali 180. Kemudian X sama dengan, sama-sama kita bagi 3 dulu ya. Berarti 90 ditambah K dikali 60. Nah, kemudian ini tinggal kita cari dengan K sama dengan 0 dan selanjutnya. Karena interval kita itu dimulai dari 0, berarti tidak masalah kita coba untuk K sama dengan 0. Berarti X sama dengan 30 ditambah 0 dikali 60. Hasilnya adalah 30. Sedangkan untuk bentuk yang kedua, X-nya sama dengan 90 ditambah 0 dikali 60. Hasilnya adalah 90. Nah, untuk K sama dengan 1, X sama dengan 30 ditambah 1 dikali 60 sama dengan 90. Untuk K sama dengan 1 bentuk yang kedua, 90 ditambah 1 dikali dengan 60. Nah, sama dengan 150. Untuk K sama dengan 2, X sama dengan 30 ditambah 2 dikali 60. Sama dengan ini 120 tambah 30, yakninya 150. Untuk K sama dengan 2, bentuk yang kedua itu X sama dengan 90 ditambah 2 dikali 60. Nah, ini hasilnya adalah 210. Sepertinya masih bisa dilanjutkan. Untuk K sama dengan 3, X sama dengan 30 ditambah dengan 3 dikali 60 sama dengan 210. Kemudian untuk K sama dengan 3, X sama dengan 90 ditambah 3 dikali 60, hasilnya adalah 270. Nah, ini sepertinya masih bisa untuk K sama dengan 4, berarti 30 ditambah 4 dikali dengan 60. Nah, 240 ditambah 30 itu 270. Nah, sepertinya untuk K sama dengan 4 bagi bentuk kedua itu nggak mungkin kita cari lagi, karena pas di sini saja kita sudah mencapai akhir dari interval. Jadi karena ini hasilnya lebih besar, maka akan lebih besarnya lagi. Jadi tidak usah dicari. Nah, sekarang mari kita lihat HP-nya. Di sini tampak bahwa ada yang 2 kali jawabannya muncul. Nah, kamu cukup menuliskan 1 kali saja.
Jadinya 30, 90, 150, 210, dan juga 270. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan kotan 2X dikurang 20 derajat sama dengan akar 3 di interval negatif 90 derajat sampai 90 derajat. Nah, di sini kotan ini tidak ada rumusnya atau kita tidak familiar dengan rumus kotan gitu ya. Jadi lebih baik kita ganti dulu dengan rumus identitas. Kita tahu bahwa kotan itu sama dengan 1 per tan. Nah, jadi di sini kita proses dulu ini. Kotan 2X dikurang 20 derajat itu sama dengan akar 3. Lalu kita ganti namanya menjadi 1 per tan 2X dikurang 20 sama dengan akar 3. Nah, di sini karena tannya itu sebagai penyebut, berarti kita harus membalikkannya sehingga menjadi pembilang. Nah, atau berada di atas. Maka solusinya adalah yang di sebelah kanan itu juga kita balikkan. Sehingga jadinya tan 2X dikurang 20 sama dengan, nah ini kan sama dengan per 1. Berarti jadinya 1 per akar 3. Nah, sampai di sini paham ya? Jadi kamu tinggal membalikkan bentuk ini agar tan yang tadinya berada di penyebut itu bisa naik ke atas. Nah, karena di sini kita tidak familiar dengan bentuk 1 per akar 3, kita boleh kali dengan akar 3 per akar 3. Kita rasionalkan. Sehingga kita dapatkan tan 2X dikurang 20 derajat sama dengan 1 per 3 akar 3. Nah, adakah nilai tan yang bernilai 1 per 3 akar 3? Ya, ada ya, yaitu 30 derajat. Dan karena ini bernilai positif, berarti itu di kuadran 1 dan kuadran ke-3. Nah, kuadran 1 itu adalah alfa, jadinya langsung 30. Sedangkan kalau kuadran 3, 180 ditambah alfa, jadinya adalah 180 ditambah 30, hasilnya 210. Nah, sekarang kita tinggal menggunakan rumus X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 ya, kalau untuk tan. Nah, untuk yang pertama, 2X dikurang 20 sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Dan yang satunya lagi, 2X dikurang 20 sama dengan 210 ditambah K kali 180. Nah, ini pindah ruas. 2X sama dengan 30 ditambah 20 ditambah K dikali 180. 2X sama dengan 50 ditambah K dikali 180. Ini sama-sama kita bagi 2, hasilnya X sama dengan 25 ditambah K dikali 90 derajat. Nah, begitu juga dengan bentuk yang kedua, 2X sama dengan 210 ditambah 20 ditambah dengan K dikali 180. Jadinya 2X sama dengan 230 ditambah K dikali 180. Ini sama-sama kita bagi 2, dapatnya X sama dengan 115 ditambah K dikali 90. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai X berdasarkan intervalnya. Nah, karena intervalnya itu dimulai dari bilangan negatif, kita coba juga K-nya untuk negatif. Berarti negatif 1, jadinya X sama dengan 25 ditambah negatif 1 dikali 90. Hasilnya adalah negatif 65. Nah, untuk bentuk yang kedua juga kayak gitu. Untuk K sama dengan negatif 1, X sama dengan 115 ditambah negatif 1 dikali 90. Hasilnya adalah 25. Nah, kemudian untuk K sama dengan 0, berarti X sama dengan 25 ditambah 0 dikali 90 derajat. Hasilnya adalah 25. Kemudian untuk bentuk yang kedua, X sama dengan 115 ditambah dengan 0 dikali 90. Hasilnya adalah 115. Nah, yang ini untuk K sama dengan 1, X sama dengan 25 ditambah 1 dikali 90 derajat. Sama dengan 115. Nah, karena di sini intervalnya cuma sampai 90 dan ini keduanya sudah melewati interval, berarti kita stop. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 65 derajat, 25 derajat, dan sepertinya hanya itu ya. Lanjut ke soal yang terakhir. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan sekant X ditambah 70 sama dengan akar 2 di interval negatif 180 sampai 180. Nah, sama kayak soal nomor 4, itu sekant juga kurang familiar sama kita. Tapi kita bisa ubah, sekant itu sama dengan 1 per cos. Nah, jadi sekant
X ditambah 70 yang sama dengan akar 2, itu kita proses dulu. Jadinya 1 per cos X ditambah 70 sama dengan akar 2. Nah, karena kita pengennya cos itu berada di atas, bukan sebagai penyebut, maka bentuk ini sama-sama kita balikkan bentuknya. Sehingga jadinya cos X ditambah 70 sama dengan 1 per akar 2. Nah, ini boleh kita rasionalkan dikali dengan akar 2 per akar 2, sehingga kita dapatkan cos X ditambah 70 sama dengan 1 per 2 akar 2. Nah, apakah ada cos yang bernilai setengah akar 2? Ya, ada ya. Nilainya itu adalah 45. Dan karena di sini positif, berarti cos itu positif di kuadran 1 dan di kuadran 4. Nah, kuadran 1 itu alfa, berarti langsung 45 derajat. Sedangkan untuk kuadran 4 itu adalah 360 dikurang alfa, berarti 360 dikurang 45. Hasilnya adalah 315. Nah, sekarang kita tinggal mencari X sama dengan alfa ditambah K dikali 360. Oke, berarti yang pertama X ditambah 70 sama dengan 45 ditambah K dikali 360. Sedangkan untuk bentuk keduanya X ditambah 70 sama dengan 315 ditambah K dikali 360. Nah, ini X sama dengan 45 dikurang 70 ditambah K dikali 360. X sama dengan negatif 25 ditambah K dikali 360. Nah, sedangkan bentuk yang kedua X sama dengan 315 dikurang 70 ditambah K dikali 360. X sama dengan 245 ditambah K dikali 360. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai X berdasarkan intervalnya. Nah, karena di sini intervalnya itu mulai dari negatif 180, berarti kita coba untuk K sama dengan negatif 1, berarti X sama dengan negatif 25 ditambah negatif 1 dikali 360. Hasilnya adalah negatif 385. Nah, ternyata ini nggak masuk juga ya terhadap interval. Nah, coba yang kedua. Untuk K sama dengan negatif 1, X sama dengan 245 ditambah negatif 1 dikali 360. Nah, hasilnya adalah negatif 115. Lanjut untuk K sama dengan 0, X sama dengan negatif 25 ditambah 0 dikali 360. Hasilnya negatif 25. Nah, begitu juga dengan bentuk yang kedua, jika K-nya sama dengan 0, X sama dengan 245 ditambah dengan 0 dikali 360. Nah, ini hasilnya adalah 245 dan sudah melewati interval. Nah, kemudian kita coba juga untuk K sama dengan 1 bagi bentuk yang pertama ini, berarti negatif 25 ditambah 1 dikali 360, hasilnya adalah 335. Nah, ini juga sudah tidak memenuhi interval ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah berdasarkan interval, yaitu negatif 115 dan juga negatif 25. Nah, jadi inilah jawaban untuk soal nomor 5. Nah, apakah kamu bisa memahami materi tentang persamaan trigonometri jenis ketiga? Jadi jenis ketiga itu adalah di sebelah kirinya itu fungsi trigonometri, sedangkan di sebelah kanannya adalah sebuah angka atau nilai dari trigonometri itu sendiri. Nah, jadi seperti inilah pembahasannya, yakni kamu cukup menggunakan satu rumus, tetapi sebelumnya kamu perlu untuk memikirkan di kuadran mana mereka itu positif ataupun negatif berdasarkan bagian kanannya ini. Nah, karena ini positif ya, kita pikirkan di manakah cos yang positif. Kalau dia negatif, berarti dipikirkan juga di kuadran manakah mereka yang negatif. Nah, jadi seperti itulah pembahasan dari materi video kali ini. Nah, silahkan dikerjakan latihannya. Ada 5 buah soal yang ada di sini. Dan terima kasih sudah belajar dari channel ini. Jangan lupa di subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.